Silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran di papan absen, Aren Nandito Kulema. Pagi. Yasin Dailami. Jurnal Bilante. Sialante. Hadir. Mardini Kansil. Marfanti Boge. Hadir. Nisandri Dolaimena. Mika Tahulendi. Eta Kalibungan. Hadir. Lendi Tahulendi. Satu orang. Alhamdulillah. Tidak ada penyerangan. Siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai perkembangan teknologi di Era digital. era. Pada pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iptek. Tentang Iptek. iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Panjangan dari iptek adalah ilmu pengetahuan dan Teknologi. di sehari-hari dalam sekitar kita. Ada yang bisa memberikan contoh yang termasuk dalam iptek? HP. P, TV. televisi, Laptop. laptop, apalagi? Speaker. Speaker. Itu yang ada di sekitar. Kali ini kita akan belajar perkembangan teknologi di era digital. Sekarang ibu tanya, di antara kalian ini, adakah yang mempunyai akun media sosial? Ada. Ada yang punya angkat tangan? Ternyata banyak. Coba, Ihsan, akun apa? Hah? Facebook. Siapa lagi? Buka. Mantap, IG. Aren,
menggunakan aplikasi media sosial. Apa yang kalian posting atau bagikan atau komentari atau tanggapi? Foto, Video. story, keren. Apa lagi? Video. Apa lagi? Kata-kata itu. Oh, quotes, kata-kata bijak. Kalian tahu itu semua adalah salah satu contoh digitalisasi di bidang komunikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi di era digital saat ini, kita semakin mudah untuk membagikan informasi. Ada yang hoax, ada yang Nyata. informasi itu begitu mudah dibagikan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai perkembangan teknologi di era digital. Saat ini, Ibu tanya dulu, kita lanjut. Saat ini adakah yang tahu apa arti dari era digital? Apa arti dari era digital? Era artinya apa? Waktu atau zaman. Kalau digital apa? Komputer. Disconnected. Komputer apa lagi? Sekalipun belum terlalu tepat. Digital atau digitalisasi adalah penggunaan secara besar-besaran menggunakan teknologi komputer. Jadi ada era komputerisasi. Bahasanya komputerisasi. Dulu waktu telepon pertama ditemukan. Telepon hanya untuk menelpon. Ini begini, satu suara untuk bicara, satu untuk mendengar. Itu waktu pertama kali ditemukan. Tapi sekarang ini telepon bukan hanya sekedar memberikan suara dan mendengar suara atau memberikan suara, tetapi bisa juga dipakai untuk panggilan video. Bisa juga untuk apa? Membagikan apa? Kontak, toh? Atau yang sekarang dikenal dengan nama smartphone atau telepon pintar. Jadi era digitalisasi adalah suatu masa di mana penggunaan komputer atau komputerisasi dilakukan secara besar-besaran. Baik, lanjut. Salah satu. Ingat, salah satu. Yang sering dilakukan saat ada era digitalisasi atau komputerisasi adalah meminimalisir penggunaan kertas. Meminimalisir atau mengurangi penggunaan kertas atau yang namanya paperless. Apa? Ulangi. Paperless. Paper artinya kertas, less artinya minim atau mengurangi. Jadi seperti kalau di sini pernah melakukan transfer uang, pernah toh? Ya. Pernah di mana? Pernah membawa. Di agen. Di mana? Di agen. Ada di kios-kios. Kalau di sini ada di Rivo, ada di Tiren sana. Itu kalau kita melakukan secara manual, kita harus pergi ke bank, mengambil slip. Apa tuh slip? Semacam kertas kecil, toh? Dari bank. Kemudian kita tulis penerimanya siapa, nomor rekeningnya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian itu kertas itu diserahkan kepada teller. Lalu teller itu loket itu yang akan transfer ke penerima uang. Tetapi yang ada sekarang, saat kita ada teknologi digitalisasi, paperless, bisa mentransfer uang ke agen-agen hanya dengan memberikan uang, menyebutkan nomor rekening dan
Tidak lagi pakai slip, tidak lagi pakai kertas. Saat kita belanja, misalnya kalian dari ini satu kali waktu Tuhan izinkan pergi ke kota. Saat kalian belanja, misalnya belanja di satu toko, nanti setiap nota pembelanjaan akan diberikan melalui via email atau via WA, nomor WhatsApp, aplikasi yang pakai diskator. Jadi saat kita misalnya belanja, misalnya ibu pernah beli kacamata, misalnya harganya 1 juta, misal saat di toko dimintai nomor WhatsApp dan dimintai email. Notanya, struknya tidak diberikan lagi secara fisik kertas, tetapi dikirimkan ke WA atau email. Jadi meminimalisir penggunaan kertas. Selain daripada itu, digitalisasi juga memiliki dampak atau pengaruh. Bisa memberikan pengaruh yang baik, bisa juga memberikan pengaruh yang buruk. Yang baik, misalnya tadi toh, misalnya ada keluarga kita ya misalnya dia tinggal di Pulau Jawa, atau misalnya dia kerja di Halmahera Barat, di tambang, di Iwin, atau misalnya dia kakak kita atau saudara kita mau mengirim uang, hanya bisa via transfer aplikasi bank mobile. Atau kalau kita ingin berkomunikasi dengan keluarga kita yang tinggal jauh, misalnya di Tobelo, atau misalnya di Manado, atau di Sangihe, bisa melepaskan rindu berkomunikasi via apa? Via video call. Hai, apa kabar? Hanya menggunakan HP, menggunakan aplikasi WhatsApp, Messenger, WeChat, bisa mengadakan panggilan video. Itu adalah salah satu contoh dampak positif penggunaan digitalisasi. Tapi kalau untuk yang negatif, misalnya apa? Negatif, misalnya apa? Banyak di antara siswa-siswi sekarang malas buat PR, malas belajar karena lebih suka game. Ingat, teknologi diciptakan Tuhan untuk apa? Mempermudah kehidupan manusia. Untuk mempermudah kehidupan manusia. Tapi iblis dia mempergunakan teknologi untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Maka kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus bisa membedakan mana yang memberikan pengaruh atau dampak yang baik dan mana yang mempengaruhi atau memberikan dampak yang buruk. Bisa dipahami? Bisa. Kita manusia diberikan kehendak bebas, diberikan kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Teknologi diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik atau yang tidak, untuk dipergunakan yang baik atau yang tidak. Sekarang ini kita akan menyaksikan satu video. Kemudian dari video yang kita tonton nanti, kita akan menuliskan satu soal. Dampak dari tren era digital dalam kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan yang nyata. Kemudian kita akan presentasikan di depan kelas.
dari remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana-mana. Remaja secara psikologis masih labil dengan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi sosial media. Anggapan kalau ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para remaja. Hal ini menjadikan para remaja sering hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga berisiko menurunkan daya konsentrasi remaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bandung, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan mendapatkan informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lain. Mengurangi penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sendiri dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia menaklukkan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama adalah teknologi memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet. Dan yang terakhir, teknologi mendukung dan mempermudah penelitian berbagai bidang. Potensi negatif teknologi terhadap kehidupan masyarakat diantaranya masyarakat Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dulu menjadi memudar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itulah, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini, karena selain punya banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Pengaruh perkembangan teknologi ada 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Adapun pengaruh-pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu pengaruh perkembangan teknologi pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Baik. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi di era digital. Kita juga sudah menyaksikan video mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya dalam kehidupan manusia.
berdasarkan materi yang tadi kita pelajari dan video yang telah kita tonton bersama, sekarang silahkan kalian berdiskusi, memberikan contoh masing-masing satu dampak positif dari teknologi di era digital dan satu dampak negatif dari teknologi di era digital. Kemudian tunjuk satu orang dan kemudian akan dipresentasikan masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang. Oke, silahkan bekerja.
Kelompok mana yang sudah selesai angkat tangan? 1. Di sini? Ini? Oke. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Oke. Yang pertama dari kelompok mana? Ini? Ya. Oke, silakan bacakan jawaban kelas. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan negatif teknologi di era digital. Dampak positif contohnya seperti menambah pengetahuan dan wawasan. Dampak negatif contohnya seperti menjadi malas belajar dan kecanduan bermain alat elektronik seperti telepon genggam. Sekian dan terima kasih. Oke. Dulu. Menurut kelompok 1, dampak positifnya tadi apa? Membantu Menambah pengetahuan dan wawasan. menambah pengetahuan dan wawasan. Misalnya mengenai apa? Bagaimana penggunaannya? Misalnya Mencari tugas di internet. dari tugas di internet. internet. Kemudian Dampak negatif menjadi malas belajar dan kecanduan bermain alat elektronik seperti telepon genggam. kecanduan alat elektronik, bermain apa misalnya? Game. Main game online. Menghabiskan waktu berjam-jam sehingga menjadi malas belajar. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkembangan internet di era digital, dampak positif memberikan berbagai kemudahan internet maupun membantumu dalam beraktivitas khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif pemborosan uang untuk hal yang tidak perlu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, menurut kelompok 2, dampak positifnya memberikan kemudahan. Contohnya, misalnya apa? Ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita diberikan kemudahan dalam mencari, misalnya mencuci. Nah, dampak negatif apa tadi? Pemborosan uang. Pemborosan uang, misalnya kita membeli sesuatu, boros artinya menghamburkan, menggunakan dengan tidak bijaksana. Memboroskan uang. Misalnya dari televisi ada iklan barang ini dibeli sekalipun tidak. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Selamat siang semua. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mempercepat proses yang lama saat mengirim atau menerima berita. Dampak negatif menjadi malas di gereja, malas berdoa atau membaca Alkitab, sehingga tidak peduli keberatuan akibat kecanduan teknologi internet. Terima kasih. Sangat jujur. Baik, menurut kelompok 3, dampak positifnya
namanya mempermudah pengiriman informasi. Dampak negatifnya menjadi malas ke gereja. Karena kecanduan teknologi, main game. Jujur, tepuk tangan. Oke, dari ketiga kelompok tadi. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita tadi diberikan pilihan untuk mempergunakan dengan baik atau tidak. Dampak negatif kalau kita gunakan secara berlebihan, yang memberikan dampak yang tidak baik. Sekarang mari kita buka sama-sama dalam Alkitab kita masing-masing. Kita buka dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama. Kitab Amsal pasalnya yang pertama ayat yang kelima dan ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 5 dan ayat 7. Siapa yang bisa baca ayat 5? Mika dulu, berdiri. Baiklah orang bijak dengar. Amsal 1. Baiklah orang Amsal dulu, Amsal 1. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik, terima kasih. Jadi dari kitab Amsal 1 pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa baiklah Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Maksudnya apa? Dari kitab Amsal ini ingin mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi bijak, jangan menjadi bodoh. Kita harus punya pengertian. Ya, pengertian apa? Oh, kalau saya melakukan ini, nanti ini akan berdampak yang baik atau tidak buat saya. Kalau saya buat begini, nanti saya akan jadi bagaimana? Itu namanya berpengertian. Apakah ini berguna bagi saya atau tidak? Itu yang namanya berpengertian. Oleh sebab itu, kita perlu banyak mendengar dan menambah ilmu menggunakan internet. Tetapi juga harus memiliki pengertian. Apakah ini membangun saya, membangun pribadi saya, membangun kerohanian saya, atau justru memberikan dampak yang tidak baik? Kalau dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menggunakan iptek harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Sekali lagi, penggunaan iptek harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Karena apa? Saat kalian menggunakan iptek, apakah dalam televisi, video, handphone digital, smartphone, ataukah saat kalian di luar sana mengadakan apapun, orang tua, guru, tetangga, tidak semuanya tahu. Betul tidak? Kalian misalnya bermain voucher wifi, menggunakan voucher wifi, main di HP, konten apa saja yang kalian buka tidak ada yang tahu. Mau buka yang baik atau mau buka yang tidak,
tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita menggunakan iptek dengan berdasarkan takut akan Tuhan, maka kita menggunakannya yang pertama pasti akan dipergunakan secara baik, secara bijaksana. Seperti ayat yang kelima tadi katakan akan menambah pengertian, akan membangun pribadi kita karena didasarkan dengan takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Saat kita menggunakan iptek, apakah menonton, apakah kita bermain HP, bermain laptop, menggunakan laptop, semuanya didasarkan dengan takut akan Tuhan. Di dunia ini dalam kecanggihan teknologi semuanya serba mudah atau gampang. Sekali lagi ingatkan, di dunia ini dalam kecanggihan teknologi seperti saat ini, dalam tren era digital seperti saat ini, semuanya itu gampang, semuanya itu mudah. Tetapi harus didasarkan pada takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Selanjutnya, dalam tren era digital memiliki tantangan. Dikatakan itu di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Yang memiliki tantangan. Tidak ada orang yang hidupnya mulus-mulus saja. Tidak ada orang yang hidupnya lancar-lancar saja. Jadi kita semua memiliki tantangan. Tidak terkecuali dalam zaman tren era digital pada saat ini. Tren era digital pada saat ini memiliki tantangan. Tantangannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang remaja Kristen untuk mempergunakannya. Misalnya ada tawaran. Sekarang kan zaman teknologi serba canggih. Bisa menyontek via Google. Betul tidak? Betul. Itu tantangan, itu godaan. Apakah saya akan menggunakan atau tidak? Apakah saya akan melakukan yang baik, yang lurus atau tidak? Betul tidak? Betul. Misalnya Malini, zaman tren era digital, tantangannya bagaimana saya bersikap bijaksana menggunakan handphone. Handphone itu dia menggoda. Ada kalanya saat kita beribadah di aplikasi yang sama, kita menggunakan aplikasi Alkitab. Tetapi di handphone yang sama juga ada WhatsApp. Itu pasti memiliki tantangan. Misalnya siapa tadi yang pakai Instagram? Rika. Misalnya Rika, di handphone yang sama ada Google untuk belajar. Tetapi saat sementara googling hasil belajar untuk bikin tugas, ada pemberitahuan notifikasi dari Instagram. Anda memiliki pengikut yang baru. Maka mulai tergoda. Buka IG atau Google. Pasti ada tergoda. Nah, kita memiliki tantangan dalam kehidupan kita sendiri. Iptek ini memiliki tantangan, maka kita sebagai seorang remaja Kristen, kita harus memiliki sikap yang bijaksana dalam menggunakan iptek. Sekarang, kira-kira, coba Ibu akan tanya satu demi satu. Tantangan yang kalian hadapi saat ini. Jujur, apakah lebih ke arah godaan yang tidak baik atau ke arah yang baik? Coba. Ke arah godaan itu. Nah,
yang godaan. Wih, jujur sekali. Karena godaan yang tidak baik. Contohnya itu tadi, sementara googling maka pada pelajaran ada notifikasi dari Facebook. Misalnya, Chelsea Dailangi menyukai postingan Anda, atau Chelsea Dailangi membagikan story baru. Wih, langsung. Betul? Misalnya, itu adalah bagian smartphone. Bagi laki-laki, sekarang jam ibadah remaja. Di jam yang sama ada final Piala Dunia. Apakah yang akan Anda lakukan? Mereka lebih memilih final Piala Dunia. Nanti berikut lagi baru kita ibadah. Tapi final Piala Dunia hanya 1 kali 4 tahun. Itu adalah salah satu contoh bentuk tantangan dan godaan. Oke. Dari segala macam tantangan dan godaan, ternyata impact juga bisa membangun pertumbuhan gereja lokal kita. Coba, misalkan di gereja kalian ada Infokus, senang atau tidak? Senang. Senang atau tidak? Karena apa? Bisa lihat. Bisa lihat, Lebih gampang. lebih gampang tahu lagu, bisa gampang baca Alkitab. Itu salah satu contoh juga penggunaan Iptek di gereja kita masing-masing. Seperti kata-kata di Iptek itu dia memiliki dampak positif, dia memiliki dampak negatif, dan dia memiliki Tantangan. Sekarang Ibu akan memberikan satu tugas. Tapi ini dijawab masing-masing. Dijawab masing-masing. Sebutkan barang-barang yang gereja kalian miliki. Sebutkan barang-barang yang gereja kalian miliki berhubungan dengan Iptek. Barang-barang yang gereja kalian miliki yang berhubungan dengan Iptek. Ini tugasnya pribadi karena belum tentu satu kelompok gerejanya sama. Coba. Barang-barang yang ada di gereja kalian yang berhubungan dengan Iptek. Saya sudah.
keyboard, ada speaker, dan kipas angin. Oke, ada Mika. Barang-barang yang ada di sebelah saya, kipas angin, speaker, dengan Silakan duduk. Terima kasih. Sama. Kamu sini. Ambil dulu dah. yang ada dalam gereja kami. Speaker, keyboard, dan kipas angin. Oke, terima kasih. Rekan-rekan bersama. Ya, karena itu adalah orang yang pada umumnya ada di gereja kita masing. Jadi teknologi dia ada di sekitar kita, mempengaruhi juga berbagai aspek kehidupan kita, bukan hanya di kehidupan yang sehari-hari di sekitar kita secara bermasyarakat atau berpendidikan, bahkan juga sampai di lingkungan kita bergereja. Saat ini, perhatikan di depan sini. Saat ini banyak juga gereja-gereja yang sudah mulai menggunakan infocus. Tetapi seringkali yang menjadi kendalanya adalah sumber daya dari manusia untuk mengoperasikan. Betul tidak? Betul. Loh? Banyak ada kalanya gereja juga selain ada speaker, selain ada keyboard, selain ada kipas angin ataupun AC, ada juga gereja-gereja yang sudah memiliki infocus, komputer, laptop, dan juga akan tetapi yang sering terjadi juga saat ini terjadi juga seringkali kekurangan sumber daya manusia atau orang yang bisa mengoperasikan infocus tersebut. Yang juga menjadi tantangan bagi kita sebagai remaja Kristen. Kita harus mengeksplorasikan diri kita, mengeksplorasikan setiap pengetahuan kita dalam bidang teknologi, mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman era digital saat ini untuk membangun gereja kita secara lokal dan terlebih khusus pribadi kita. Betul tidak? Betul. Kita memiliki tantangan, memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab untuk membantu perkembangan pelayanan di gereja kita, gereja lokal kita, dan juga untuk mengeksplorasikan diri kita sendiri. Sebagai seorang remaja, menjadi tantangan kita untuk kita dapat mengeksplorasi diri dalam bidang teknologi, karena zaman teknologi sekarang ini begitu cepat berkembang. Betul tidak? Betul. Betul. Sekarang ini teknologi mungkin baru sampai di infocus seperti ini, tetapi bisa jadi 3 tahun depan, 4 tahun depan, 5 tahun depan perkembangannya itu akan lebih berkembang lagi. Sebagai seorang remaja, sudah sepatutnya kita untuk tetap mengupdate, untuk tetap belajar. Seperti memberikan contoh, dulu televisi hanya lihat ada hitam putih, paling tinggi televisi warna. Kemudian dari televisi tabung pindah ke televisi datar. Dari televisi menggunakan antena, kemudian menggunakan parabola. Sekarang ada smart TV menggunakan kuota internet. Sekarang teknologi semakin berkembang. Dulu orang menyimpan data dalam bentuk apa? Nih, buku maupun kertas. Kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, orang menyimpan data dalam bentuk kaset. Betul? Kemudian beberapa puluh tahun lagi kemudian orang menyimpan data
dalam bentuk disket. Setelah itu dari disket berapa lagi tahun kemudian dalam bentuk CD atau kepingan compact disc, itu udah kepanjangan daripada CD. Sekarang orang menyimpan data bukan lagi di flash disk atau dari server, tetapi orang menyimpan data pakai Google Drive atau pakai link di internet. Jadi zaman semakin hari semakin berkembang, teknologi semakin hari semakin berkembang. Maka kita sebagai seorang remaja Kristen sudah sepatutnya kita terus mengembangkan diri kita untuk tetap belajar, untuk tetap eksplor pengetahuan kita, dan setiap pengetahuan kita, setiap kemampuan kita pakai untuk kita katakan tadi, untuk kemuliaan Tuhan, berdasarkan takut akan Tuhan. Semakin kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Bisa dimengerti? Bisa. Saat ini mungkin kalian masih SMP dengan pengetahuan yang terbatas, tapi setelah selesai dari tempat ini, masuk di tingkatan SMA, tingkatan kuliah, melihat perkembangan zaman yang semakin berkembang, semakin banyak lagi tantangan dan semakin banyak lagi hal yang harus kalian pelajari. Jadi ibu ingatkan, jangan pernah berhenti mengembangkan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang ini mari undang semuanya untuk bangkit berdiri.